Aku mau minta tolong dan mau mencari temanku. Oke Mbak, tapi hati-hati, Miss Yuni lagi live. Jangan Aku pernah nonton ini, aku lagi nonton. Oke. Aku ngefans banget, ya. Terus tak peleti weh. Terus Begini loh, Miss, ya. Maaf, ini masalah hutang piutang. ngopo meneh iki utang piutang iki. Terus Iya, temanku ini apa ya? Sudah menghilang dua bulan, nggak ada kabar. Ternyata ini apa itu, pinjam sana, pinjam sini, pinjam situ, pinjam sana. Kasihan nanti yang dipinjam itu banyak banget loh, Miss. Aku cuma mau terus minta tolong. Rumahnya anu di sini. Seandainya aku naik ke rumah majikan, itu ada hukumnya nggak ya, Miss? tidak boleh. Ya makanya aku nanya itu dulu. Jangan pernah, bahkan kalau sampean datang ke area rumah majikan tanpa seizin, kamu dibokingin bisa Mbak. Malah urusannya panjang nanti kamu. Iya, terus di rumah itu padahal nggak punya apa ya, nggak punya keluarga. Aku cuma mau ngasih tahu keluarganya, apa saudaranya gitu loh, Miss. Di sini banyak banget jadi korban dia. Saya secara pribadi nih, kalau utang piutang kan memang berat Mbak. Sekarang ini hari ini ada salah satu orang kasih saya video, satu orang ada di luar sana sedang linglung Mbak. Dia minta tolong sama saya, ternyata utangnya banyak banget, paspornya nggak ada. Cuman kita nggak bisa membantu apa-apa Mbak, karena kalau masalah utang memang benar kita nggak bisa melakukan apapun. Aku cuma itu loh, mau mencari dan ngasih tahu saudaranya biar nggak terus-menerus minta uang di sini. Dia itu nggak punya anak, nggak punya suami. Dia itu orang tuanya sudah meninggal. Cuma keponakannya itu loh sama adik kakaknya itu taunya minta uang di sini terus. Oh, maksudnya keluarga yang di Indonesia Iya, selalu. aku cuma ingin tahu gini loh, Miss, ya. Yang di Indo itu jangan terus-menerus minta uang di sini. Di sini tuh bukan uangnya sendiri. Itu Mbak kemarin itu ke Mbak itu pengiriman juga baru kena, temennya juga kena gitu loh, Miss. Oh, oke. Intinya adalah karena selalu keluarganya minta uang, akhirnya dia sampai minta ke sana ke sini seperti itu. Iya, bukan keluarganya, saudaranya gitu loh, Miss. Oh, dia belum menikah, belum punya anak. Nggak punya anak, punya suami tapi sudah meninggal lama banget. Kedua orang tuanya juga sudah meninggal. Ada kok di sini saudaranya dulu yang di sini itu loh. Aku nyebut desanya boleh nggak? Boleh, silakan. Itu orang Madiun. Oke. Itu dulu yang itu loh, aku ya juga itu melihat itu yang umurnya perkiraan sama dengan aku, umur 50 yang belum menikah, saudaranya ada yang di sini itu sepupunya. Oh, sebentar. Yang ngonten sama saya itu? Iya, itu. Dia yang punya utang atau saudaranya yang punya utang? Saudaranya itu. Oh, sempat cerita sih Mbak. Dia sempat cerita, sempat nangis sama saya Mbak. Ya itu dia sama dengan dia nggak punya keluarga, cuma saudaranya. Tapi kan kalau yang satu itu kan baik, nggak punya hutang ke sana ke sini. Iya, dia nggak pernah punya utang sama sini itu. Itu nggak pernah. Kalau ini semua orang yang kena satu hari pun bisa kena sama dia gitu loh, Miss. Kan sempat mau itu Mbak katanya, mau lompat dari mana gitu. Ya itu loh, terus Miss Yuni tanya tabungan itu. Bukan, yang mbaknya itu anak saya itu Mbak. Mbaknya itu anak saya. Iya, sekarang ikut Miss Yuni terus dia itu sempat datang ke saya nangis-nangis. Iya. Dia cerita bahwa bukan dirinya. Waktu itu dia bercerita tentang dirinya itu waktu saya kerja di agent dulu. Terus sekarang dia ikut saya nih. Nah, waktu kemarin ini 1 bulan 2 bulan yang lalu dia cerita sama saya, nangis. Sesenggukan dia cerita sama saya bahwa dia itu punya saudara di Hongkong sini, akan lompat. Karena kebanyakan utang, kan pinjam sama dia, kalau nggak dipinjemin katanya mau lompat.
banyak banget nih ke rentenir, ke pinjaman paspornya ke teman-temannya itu juga banyak. Itu yang itu loh Miss, yang saudaranya di Indo kasih tahu. Taunya itu uang dan uang gitu. Kemarin itu ke Mbak itu yang punya pengiriman itu juga nyari ke aku yang nggak tahu. Aku coba tanya Miss Yuni, nanti siapa tahu kalau tahu bisa mencari saudaranya yang di Indo biar nggak terlalu minta uang yang kesini. Yang dikirim itu bukan uangnya sendiri, karena pinjam sana pinjam sini, yang dipinjemin itu yang gimana ya, tenggelam gitu loh. Yang teklenger. Yang klenger. Iya Miss. Oke, intinya adalah dia di sini sampai kalang kabut itu karena dia Iya. pinjem kemana-mana. Kalau Indo itu dulu masih belum menghilang, itu cerita sama saya itu di rumahnya itu di Malang, di Madiun ada punya rumah besar, punya perusahaan apa itu air apa-apa itu loh Miss. Tapi di sini hutangnya nggak ditanggung jawab, dia menghilang. Sedih ya kalau saya dengar kerja bertahun-tahun habis begitu saja seperti itu kan. Iya, dia padahal nggak punya anak, nggak punya nggak punya keluarga lah, cuma saudara aja, sepupu, keponakan gitu. Tapi makin lama makin banyak, makin lama makin mendalam, makin lama itu banyak banget yang dihutangin dia, itu nggak tanggung jawab, terus menghilang. Oke, karena gini loh Mbak, sekali lagi repot ya kalau orang Indonesia tidak memahami kita dipikir sini itu sebagai mesin ya, mesin ATM. Ya itu loh. Benar ya? Dirinci kerjanya apa, 1 bulan dapatnya berapa, di sini makan apa, di sini membutuhkan apa, tahunya cuma uang dan uang dan uang. Oke, ini kalau anak atau orang tua atau suami itu masih mending loh, itu cuma saudara loh. Mbak, sampean orang mana Mbak? Aku orang Jawa Timur. Bu, Jawa Timur mana Mbak? Banyuwangi. Bu, kok nadane Madura teman Mbak? Oh, kok nadane ke Maduroan nih men. Oke. Jadi intinya adalah ini pesan buat saudara yang ada di Madiun, yang punya saudara di Hong Kong, tolong dilihat. Jadi tolong dilihat apa yang terjadi. Karena di Hong Kong ini tidak seindah profilnya. Seperti saya baru aja nih, saya ketemu salah satu orang yang ketemu sama, orang Indonesia dalam keadaan linglung. Itu karena kebanyakan utang, Mbak. Itu lo nggak dipikir loh, Miss. Apa saudaranya minta uang segini langsung dicarikan, nggak tahu itu uang siapa. Pokoknya ya dapat. Mendengar di sana ada bisa menghutangkan uang, dia cepet-cepet ke sana. Di sana ada ada orang itu bungain uang, cepet-cepet pinjam ke sana. Tapi habis itu ya lari gitu loh. Bos ahli ngono ya wes maksudnya. Kemungkinan. Ya wes nanti tak sampaikan ya. Terima kasih ya. Iya, aku kira ke aku aja ya banyak banget loh, Miss. Aku menyadari dulunya itu. Waduh, masalah keuangan ini saya nggak ikut campur ya. Masalah utang piutang yang saya hanya bisa ingatkan adalah aku cuma gini, Miss, nanti tadi tanya kalau boleh ada hukum, ingin tahu ada hukum nggak, aku mau ke rumah majikan gitu. Terus keduanya kasih tahu keluarganya kalau di sini itu dia banyak banget hutangnya, bukan banyak banget. Kemungkinan kalau di total ratusan juta di sini, uang sini, Miss. Oke, intinya adalah saya katakan sekali lagi, jika kamu ingin menagih utang itu, datang ke rumah majikan. Maka yang akan terjadi seperti teman-temanmu yang lain. Kasus polisi bahkan sampai sidang. Tapi kalau kamu tidak percaya dengan omongan saya, boleh dicoba. Ini pertama. Dan kedua, saya bisa mengingatkan keluarga yang ada di Indonesia. Tapi kan saya nggak bisa ketemu. Karena saya tidak ada hak untuk menasehati orang lain. Ini hanya nasihat buat kamu sendiri aja. Paham maksud saya? Karena banyak sekali kejadian saya ikut sidang, teman-temannya
punya utang satu sama lain, diparani omae, akhirnya cakar-cakaran, akhirnya masuk penjara. Setelah masuk penjara, sidang-sidang jadi tahanan luar, diinterminate sama majikan, sidangnya belum selesai, dan sampean kelimpungan. Karena itu saya selalu ingatkan masalah uang, jangan pernah ikut campur, jangan meminjami. Itu masalah uang. Saya lebih mending ngasih, Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Iya, iya. Kan dek kontennya Miss Yuni sudah banyak sekali nih. Jangan pernah datang ke rumah majikan temanmu tanpa seizin majikanmu. Ini peraturan ya. Karena jika majikan merasa terganggu, maka apa yang terjadi? Kamu dipanggilin polisi, sayang. Dipanggilin polisi nggak segampang itu. Masalah selesai. Di dalam rekod itu kita punya rekod, sayang. Iya. Ngerti nggak? Lawang saya itu ngundang orang datang ke rumah saya, orangnya bawa koper besar. Ya kenapa saya pindah boarding house? Ya karena itu kan. Iya. Saya nggak apa-apa. Saya yang punya rumah nggak apa-apa. Tetangga yang nggak terima, itu pun bisa jadi kasus. Iya. Karena merasa mengganggu ketentraman orang. Ngerti nggak, sayang? Iya, iya. Nah itulah Hong Kong. Jadi kerasnya Hong Kong adalah apakah ada peraturannya? Kalau nggak ada peraturannya silahkan coba aja. Kan Miss Yuni selalu bilang. Aku cuma ini loh, Miss Yuni. Kalau bisa itu mau juga mau menghentikan dia biar nggak pinjam sini, pinjam sana. Nggak bisa, Mbak. Pinjam sana. Nggak gitu. bisa. Itu penyakit, sayang. Dia itu punya penyakit. Nggak ada siapapun yang bisa menyembuhkan dia kecuali dirinya sendiri. Nggak bisa. Biar tahu kalau orang ini suka begini gitu loh, maksud saya. Bisa nanti kalau ada orang tahu ini tadi ada orang baru dipinjemin, kan tahu ini uangnya pinjemannya banyak, nggak bisa mengembalikan, terus nggak ada korban lagi gitu loh. Ya pinter-pinter dia yang ngomong, sayang. Kalau yang dipinjemin boleh, kenapa kamu yang melarang? Bener gak? Pak, aku aja sudah banyak banget. Ya karena itu Miss Yuni selalu buat konten jangan minjemin orang. Kamu pingin uji nyali. Ini kembak kedua-duanya ini juga banyak banget, ini juga baru kenal, padahal satu kali tahu. Lah iya, Mbak, seperti yang saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Saya bilang jangan pernah meminjamkan datamu pada orang lain. Jangan pernah meminjamkan uangmu pada orang lain. Tapi kamu nggak percaya, silahkan dicoba. Akhirnya jadi musuh. Ini yang pertama. Dan yang kedua saya bilang nih pada sampean. Jangan pernah datang ke tempat ataupun ke rumah teman majikanmu. Rumah majikan temanmu. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, boleh dicoba. Boleh dicoba. Karena Miss Yuni selalu menasehati nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa kalau sama anak buah saya sendiri di boarding house saya sangat ketat? Saya takut ini, takut itu, Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Iya, paham. Jadi tadi saya sudah bilang jangan minjemin orang uang. Sampean nyoba silakan. Tapi apa yang terjadi? Kecewa, marah. Yang kedua, sampean nanya lagi. Sampean mau datang ke rumah majikannya dia, boleh nggak? Saya bilang nggak boleh. Tapi jika kamu maksa, monggo silakan. Lek sampean tidak mentaati peraturan, dideportasi selamanya, sampean nggak bisa masuk Hong Kong. Kelar hidup kita. Ngerti nggak? Iya. Jangan uji nyali ya, sayang ya. Oke, aku cuma ngasih tahu itu loh, ingin ngasih tahu keluarganya gitu loh. Siap. Nanti saya sampaikan ya. Oke, ya. Terima kasih ya. Yo, assalamualaikum. Terima kasih. Teman-teman, saya selalu menginfokan buat kalian, kita cari uang susah. Kenapa sih kita harus memberikan pinjaman pada orang lain? Sementara orang itu tidak pernah kita kenal. Kita kasihan sama dia. Nah, tempatkan empati dan simpati pada tempatnya. Ada yang perlu dikondisikan, ada yang perlu tidak perlu. Ada yang perlu tidak perlu. Gitu. Maksudnya ada yang penting dan ada yang nggak penting. Jadi kalau menurut pendapat kalian, aku nggak enakan sih, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, masalahnya sepele sih. Ya udah, nggak apa-apa, dicoba aja. Karena ini adalah kerasnya Hong Kong. Mungkin beda dengan negara-negara lain. Nggak menaati peraturan, mencoba uji nyali, silakan. Deportasi. Bener nggak sih? Dan berbicara tentang deportasi, itu adalah peraturan satu-satu negara tidak sama. Dan peraturan per kepala juga tidak sama. Peraturan pikiran. Peraturan dan pikiran itu beda-beda. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan pernah menguji nyali. Bono telepon mana ya? Kok nelponnya lain ya?
ini scammer ya, hati-hati ya. Skimmer ini nelpon, hati-hati ya. Ini adalah skimmer. Mereka bekerja dalam bahasa apapun. Dimatiin sendiri. Ini adalah skimmer ya, teman-teman. Berhati-hati juga ini tentang skimmer ini. Skimmer ini sangat menakutkan sekali ya. Membahas liane gak jelas sih. Jadi teman-teman berhati-hati ya. Sekali lagi berhati-hati dengan apa yang terjadi di luar sana. Halo? Miss Yuni? Yes. Sore, Miss. Selamat sore Mbak, hati-hati Mbak. Soalnya Miss Yuni lagi live ini ya. Kok menyebut namamu kok viral, minta take down. Kenapa sayang? Oh, enggak. Iya Mbak? Enggak, gini loh Miss Yuni. Aku mau tanya Miss, kalau kita finish kontrak tapi kan mau renew, itu haknya apa? Apa aja? Finish kontrak mau renew. Oke, berapa tahun? Ini kontrak ke-1 sih Miss, mau finish. Oh, kontrak pertama. Satu majikan, maksudnya aku baru 2 tahun ini gitu loh, maksudnya di majikan